Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah fi hadhil fursa ats-tsaminah nahnu min firqa ar-rabi'ah allati tatakawwanu an syakhsaini ana raihatun najiyah wa sadiqati nafiya qurratul a'yun sanashrah lakum 'anil maddah masailul fiqhiyah 'anil ijhad arju minkum an tahtamu jayyidan. Maradifat hiya al-isqat wal iqla' wat tarh wal imsah imma qabla istinsyakur ruh aw ba'da wa sawa'un kana al-janin dzakaran aw untha fala yusamma ijhad illa idza kharajal janin qabla wiladatihi walam yakun hayyan. Al-ijhad asluhu wa ijhadu tifli hatta la ya'ishu, amma bin nisbatil mustalahat fal ijhad mumarasah taqumu biha al-mar'ah li ijhad janiniha imma bi nafsiha aw biwasitatin akhar. Al-ijhad aw fi alamit tib al-ma'ruf bil bismi abortus. Jadi aborsi dalam bahasa Arab itu adalah ijhad, di mana ijhad itu memiliki beberapa sinonim, yakni ada isqat yang artinya menjatuhkan, ada ikla' atau membuang, ada torh melempar, dan ada imsah atau menyingkirkan. Nah, aborsi atau ijhad ini menurut bahasa itu adalah menggugurkan janin sebelum sempurna penciptaannya atau sebelum sempurna masa kehamilannya. Nah, baik itu sebelum ditiupkan ruh maupun sudah, dan baik itu janinnya itu laki-laki maupun perempuan, maka tidak disebut ijhad kecuali janin tersebut dikeluarkan sebelum masa kelahirannya dan dalam keadaan tidak hidup. Jadi al-ijhad atau aborsi secara etimologi itu adalah menggugurkan anak sehingga ia tidak hidup. Nah, adapun secara terminologi, aborsi itu adalah praktek seorang wanita yang menggugurkan janinnya, baik itu dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Nah, menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran itu disebut sebagai abortus. Nah, abortus dalam ilmu kedokteran, nah itu artinya adalah berakhirnya kehamilan sebelum janin mencapai berat 500 gram atau umur kehamilannya itu kurang dari 20 minggu. Nah, menurut WHO, dikatakan abortus itu jika usia kehamilan itu kurang dari 20 sampai 22 minggu, atau abortus itu selama kehamilan itu 15% sampai 20%-nya itu ada di trimester pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib sa'astamir min sahibati. Fil waqi'i yumkinu an yahdutsa al-ijhad fil halatain. Awalan fi halah talqaiyah allati ijhad aqdi qabla an yanmu janin aw yuladu. Fi hadhihi al-amaliyah hunaka iddah marahil lil ijhad wa hiya al-ula yakni abortus simine أو حالة لا يزال من ممكن الإنقاذ بها. ثم abortus incipiens وهي حالة لا يمكن فيها منع الإجهاض. ثم الثالث يعني abortus incomatus وهي إجهاض لا تزال فيه بقايا فاكهة الحمل في تجويف الرحم. وهذا الإسقاط هو إجهاض يسمى الإسقاط العقل في الفقه أي كنوع من الإجهاد بغير شريعة التكليف. ثانيا الإجهاد الذي يحدث عمدا أو في اصطلاحا يعني abortus provocatus أي عملية الإجهاد التي تتم عمدا. في هذه النوع يتم تصنيفها إلى نوعين، يعني الأولى aborsi artificialis therapicus أي إجهاد يقوم به طبيب بناء على الأعراض الطبية التي تظهر أي إسقاط ضروري من أجل إنقاذ حياة الأب. ثم ثاني aborsi provocatus criminalis
wahya ijhad yutimmu ijra'ahu 'adatan lil qada'i 'ala nata'ijil jinsi kharaji zawj au zina au hamli ghairil mawrhub fih. Nah, secara realita aborsi itu dapat terjadi dalam kedua keadaan. Yang pertama dalam keadaan spontan atau aborsi yang dilakukan dengan tidak sengaja, yakni ketika janin belum berkembang dan bayi belum lahir. Nah, pada kejadian yang pertama ini tergolong menjadi 3. Yang pertama adalah abortus simenes atau keadaan yang masih dapat diselamatkan janinnya. Kemudian yang kedua, abortus incipiens, yaitu aborsi yang mana tidak dapat dicegah lagi. Lalu yang ketiga adalah abortus incompletus, yaitu keguguran yang masih terdapat sisa-sisa dalam rahim ibu. Keguguran jenis pertama ini merupakan keguguran yang dapat dimaafkan dalam hukum taklifnya. Lalu yang kedua, jenis aborsi yang disengaja atau dalam istilahnya yaitu abortus provocatus atau aborsi yang dilakukan dengan sengaja dan dengan sadar melakukannya. Pada keadaan yang kedua ini ada 2 macam aborsi, yaitu aborsi artificialis therapicus atau aborsi yang dilakukan oleh dokter berdasarkan adanya gejala-gejala medis tertentu, atau biasanya ini adanya kedaruratan yang mana jika tidak dilakukan aborsi akan membahayakan nyawa ibu. Lalu yang kedua ada yang namanya aborsi procatus criminalis, yaitu tindakan aborsi yang biasanya dilakukan untuk menghilangkan jejak dari perzinahan, atau dapat juga aborsi yang dilakukan karena adanya kehamilan yang tidak. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim, wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Al-ayah Al-Isra salasah wa salasin ay wala taqtulur ruh allati harramallahu 'alaiha illa bihaqqin wa man qatala zulman faqad a'tayna as-sultan liwarithihi walakin la yajuzu lil warith ay yatajawazul had fil qatl fil waqi' huwa man yahsilul 'alal musa'adah. Nah, yang artinya janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman tentang ayat aborsi, bahwa aborsi itu adalah hal yang diharamkan jika melampaui batas. Nah, aborsi itu adalah menggugurkan. Nah, di mana menggugurkan anak itu di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan bahwa itu adalah membunuh jiwa. Dan itu diharamkan oleh Allah, melainkan dengan sesuatu alasan yang benar. Nah, dan barang siapa yang membunuhnya secara zalim melampaui batas, maka itu tidaklah diperbolehkan dalam firman Allah pada surat Al-Isra ayat 33. Nastamir hukmul ijhad al-hujjaj allati tasmahu bil ijhad. Bisababil qa'idah ad-darurat tabihal mahzurat yasmahul ulama al-mu'asiruna bil ijhad bisyurutit taliyah. Al-awwal hiya thabbit anna hunaka maridan ya'radu hayatul lil khatar. Al-thani lam yatimul 'uthur ala ilaj illa an tariqil ijhad.
الثالث هناك قرار من طبيب يمكن الوثوق به أن الإجهاض هو الطريقة الوحيدة لإنقاذ الأم. Nah, dalil yang membolehkan dilakukannya aborsi. Nah, hukum asal dari aborsi itu sebagaimana yang telah dikemukakan itu adalah haram, tidak diperbolehkan. Akan tetapi dikarenakan ada kaidah hal-hal yang darurat yang dapat menyebabkan dibolehkannya hal-hal yang dilarang. Nah, para ulama kontemporer membolehkan aborsi dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu terbukti adanya penyakit yang membahayakan jiwa sang ibu. Yang kedua yaitu tidak ditemukannya cara penyembuhan kecuali dengan cara aborsi. Yang ketiga yaitu adanya keputusan dari seorang dokter yang dapat dipercaya bahwa aborsi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan sang ibu. Nah, di sini Imam Abu Ishaq Al-Marwazi berpendapat bahwa hukum mengaborsi itu adalah boleh. Nah, apa? Karena kenyataannya gumpalan itu masih belum dikatakan sebagai makhluk yang bernyawa, dan pendapat ini didukung oleh Imam Romli. Sedangkan hukum aborsi pada kandungan yang sudah berumur 120 hari itu hukumnya adalah haram dan tergolong dosa besar. Nah, kenapa kok tergolong dosa besar? Karena pada usia itu kandungan itu sudah berbentuk makhluk hidup dan bernyawa, sehingga hukumnya sama dengan membunuh manusia. Nah, dalam hadis dinyatakan sesungguhnya kalian dikumpulkan dalam rahim ibu selama 40 hari dalam bentuk air mani. Dan yang kedua, 40 hari di dalamnya dibentuklah gumpalan darah. Dan yang ketiga, dalam 40 hari dalam bentuk gumpalan daging. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Pelaku aborsi pada kandungan yang sudah berusia 120 hari itu tergolong pembunuhan yang mewajibkan kafarah, yakni puasa 2 bulan secara berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin bagi yang tidak mampu puasa. Nah, di samping itu juga membayar denda jinayah 5% diat atau setara dengan harga emas 1000 dinar, dan 1 dinar itu setara dengan emas 4,250 gram. Nah, akan tetapi menurut pendapat yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, dari sebagian ulama madhab Hanafi itu hukum menggugurkan kandungan secara mutlak diperbolehkan meskipun kandungan sudah memasuki usia 120 hari. Nah, namun pendapat ini diragukan kebenarannya oleh Ibnu Abdil Haq Al-Sambati. Nah, beliau berkata, aku menanyakan masalah ini kepada sebagian ulama madhab Hanafi dan mereka itu mengingkarinya. Mereka bahkan mengaku pendapat boleh dengan syarat sebagaimana di atas, yaitu sebelum kandungan berusia 120 hari. Nah, meskipun pendapat ini diragukan keberadaannya oleh sebagian ulama, akan tetapi Syekh Sulaiman Al-Qurdi telah memperbolehkan untuk diikuti dengan terlebih dahulu bertaklid kepada mazhab Hanafi. Nah, dengan demikian pendapat ini tuh layak dijadikan solusi ketika menghadapi kondisi yang mengharuskan aborsi untuk menyelamatkan nyawa ibu. Jadi tetap kembali kepada kaidah asal, yaitu darurat tabi'ul mahzurat. Ats-tsani fatwa Wizarah Dakhiliyah haula al-ijhad qarar Majlisil Ulama al-Indonesia atau MUI, MUI al-fatwa al-khassah bil ijhad. Awalan ahkam ammah. At-tawari hiya halah yakunu fiha al-insan idza lam yaf'al syai'an mahzuran yamutu aw yakadu yamut. Yang ats-tsani al-hajat halah yakunu fiha al-insan idza lam yaf'al syai'an mamnu'an fa innahu yuwajihu su'ubat jummah. Wa tsaniyan al-ahkam al-qanuniyah. Al-awwal al-ijhad ghairu qanuni mundu inghirasi kisah arimiyah fi jidari rahmil
Asani al-ijhad jaiz liwujudi sinu sawa'un kana tari'an aw darurah. Nah, fatwa MUI tentang abortus, Majelis Ulama Indonesia itu memutuskan fatwa tentang aborsi. Yang pertama adalah ketentuan umum. Yang pertama, ada darurat, atau darurat adalah salah satu keadaan di mana seseorang itu apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ia tidak akan mati atau hampir mati. Nah, itu adalah ketentuan fatwa MUI, ketentuan umum fatwa MUI yang pertama, yaitu karena adanya darurat maka memutuskan fatwa tentang abortus. Nah, yang kedua yaitu hajat, atau salah satu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ia akan mengalami kesulitan berat. Jadi, jika dia tidak melakukan aborsi, maka dia itu akan menderita penyakit yang sulit disembuhkan, dan itu lebih membahayakan. Nah, maka di situ fatwa MUI mengeluarkan ketentuan umum tentang aborsi. Yang kedua yaitu adalah ketentuan hukumnya. Nah, aborsi itu haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu atau nidasi. Nah, yang kedua yaitu aborsi itu diperbolehkan karena ada uzur, baik itu bersifat darurat maupun hajat. Nah, keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi itu adalah yang pertama, perempuan yang hamil tersebut itu sakit fisik berat seperti penyakit kanker stadium lanjut, terus TBC dan penyakit fisik lainnya. Nah, itu yang harus ditetapkan oleh tim dokter untuk melakukan aborsi. Nah, yang kedua yaitu dalam keadaan di mana kehamilan tersebut mengancam nyawa sang ibu. Jadi semuanya itu kembali kepada darurat atau hajat, di mana perempuan hamil yang menderita sakit dan itu bisa membahayakan dan mengancam nyawanya, maka di situ diperbolehkan melakukan aborsi karena keadaan darurat. Yang kedua yaitu keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi. Apa yaitu hajatnya? Yaitu yang pertama adalah janin yang dikandung itu dideteksi menderita cacat genetik. Nah, yang kalau lahir bayi tersebut itu sulit untuk disembuhkan. Jadi sudah terdeteksi bahwa bayi yang akan lahir nantinya itu akan mengalami penyakit yang sulit untuk disembuhkan, dan itu sudah mendapatkan persetujuan dari tim dokter medis yang sudah menyatakan bahwa diperbolehkan aborsi karena adanya hajat tersebut. Yang kedua yaitu kehamilan akibat pemerkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang, yang di dalamnya itu terdapat antara lain ada keluarga korban, dokter, dan ulama. Nah, kebolehan aborsi sebagaimana yang dimaksud dalam yang di atas itu harus dilakukan sebelum janin itu berusia 40 hari. Nah, aborsi yang diperbolehkan karena uzur sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 di atas itu hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah dirujuk oleh pemerintah. Jadi ada persetujuan dari pemerintah, ada tim kedokteran. Nah, maka di situ diperbolehkannya melakukan aborsi. Ikhtalafal ulama fi ara'ihim hawla mawdu'il ijhad, wal ba'du yahdhuruha tamaman, wal ba'du yasmahu biha ma'a quyudi wal asbab, wal ba'du faqat ya'ziluha wa ma'a dhalik la ahadun yasmahu bidzalik 'alal itlaq. والدافع وراء هذا الاختلاف هو اختلافهما في النظر إلى حالة الرحم في كل مرحلة من مراحل نمو الجنين بدءا من مرحلة ما بعد الإخصاب أي مرحلة العلاقة لا يزال الجنين على شكل دم غليظ والمضغة لا يزال على شكل لحم والجنين حي بالفعل عند نظر في مشكلة العلاقة. على سبيل المثال يرى عدد الفقهاء من المذهب الحنفي
wal wasyafi'i wal hambali annaha laysat madmunan hatta la tu'tabaru al mar'ah allati asqatat min alaqah nafsan. Jadi para ulama itu berbeda pendapat dalam melihat masalah aborsi atau menggugurkan kandungan. Nah, ada yang melarang secara mutlak, ada yang memperbolehkan dengan batasan alasan tertentu, dan ada pula yang sekedar memakruhkan. Jadi hukumnya adalah sekedar makruh. Namun tidak ada ulama yang memperbolehkannya itu secara mutlak. Nah, perbedaan itu dilatar belakangi oleh perbedaan mereka dalam melihat status kandungan, di mana dalam setiap fase pertumbuhan janin, mulai dari pasca pembuahan atau fase alaqah, janin yang masih berupa darah kental, mudghah, janin yang masih berupa daging kental, dan janin yang sudah bernyawa. Nah, dalam melihat masalah alaqah itu misalnya jumhur fuqaha dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali memandangnya bukan sebagai kandungan, sehingga wanita yang keguguran dari alaqah itu tidak dianggap nifas, dan tidak bisa pula seorang wanita itu dijatuhi talak dengan taklik melahirkan alaqah. Dan iddah hamil pun tidak dianggap berakhir dengan keluarnya alaqah. Alaqah itu janin yang masih berupa darah kental. Nah, sementara ulama Maliki itu memandang sebaliknya, sehingga darah yang keluar pasca keluarnya alaqah itu disebut darah nifas. Tadi mazhab Hanafi memandangnya itu bukan nifas, tapi dalam mazhab Maliki memandangnya sebagai darah nifas ketika sudah keluarnya alaqah atau darah kental. Nah, berangkat dari perbedaan di atas, Syekh Zakaria Al-Ansori dari mazhab Syafi'i itu termasuk yang memperbolehkan dengan batasan. Nah, sebagaimana yang dikemukakan dalam salah satu kitabnya, yang artinya yaitu menggugurkan kandungan jika janin belum ditiupi ruh atau masih belum bernyawa, hukumnya itu boleh. Nah, sedangkan setelah janin ditiupi ruh, maka itu hukumnya haram. Sedangkan patokan ditiupi ruh atau belum dikembalikan kepada dugaan. Nah, batasnya adalah janin tersebut sudah ditiupi ruh atau belum. Nah, kemudian ulama kontemporer yang memperbolehkan pengguguran kandungan dengan batasan itu adalah Sayyid Sabiq, penulis Fiqhus Sunnah. Nah, menurutnya setelah menetapnya sperma dalam rahim atau terjadinya pembuahan, maka hasil pembuahan tersebut itu tidak boleh digugurkan jika usia janinnya itu sudah memasuki 120 hari. Nah, karena kenapa? Alasannya karena tindakan menggugurkan pada usia itu termasuk penganiayaan terhadap makhluk. Nah, sehingga meniscayakan adanya hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sementara menggugurkan janin atau merusak hasil pembuahan sebelum usia janin itu 120 hari, sementara menggugurkan janin dan itu hukumnya diperbolehkan dengan catatan ada alasan yang mendorongnya. Namun bila tidak ada alasan yang bisa, tidak ada sebab yang bisa dibenarkan, maka itu hukumnya makruh. طيب ثم متى يجوز الإجهاض في الإسلام على حد قول الإمام الرملي وهو الفقهاء من الشافعية ويجوز الإجهاض التي تقل مدة حمله على 4 أشهر وبإضافة إلى ذلك يسمح عدد من الفقهاء الشافعية أيضا بالإجهاض بسبب الزنا. ثم في الدراسة الفقهية المعاصرة فيما يتعلق بالحمل الناجم عن الاغتصاب فيجوز بالإجهاض وهذا تقوم من القواعد الفقهية إذا تعرض مفسدتان روي أحدهما ضررا بارتكاب أختهما. ثم من مذهب الشيعة الزائدية وبعد الحنفية وبعد الفقهاء الشافعية يسمحون بذلك قطعا. وأما من علماء حنفية وعلماء الشافعية يسمحون
yasmahu minal ijhad lakinna idza kanat hunaka mu'awwiqat wa yakuna makruh idza lam yakun hunaka mawani' wa yaqulu ba'dal ulama al-malikiyah anha makruhan tamaman. Baik, berangkat dari beberapa statement yang telah dipaparkan, lalu muncul pertanyaan, apakah dalam Islam itu diperbolehkan tindakan aborsi? Atau kapan sih Islam memperbolehkan aborsi ini? Nah, ketika dalam kasus pemerkosaan, kemudian ia menggugurkan kandungan karena mengingat tindakan pemerkosaan itu merupakan tindakan yang brutal dan seringkali akan memunculkan trauma psikologis yang kuat terhadap korban. Maka dari sini Imam Ar-Romli yang merupakan salah satu ulama Asy-Syafi'iyah itu memperbolehkan aborsi dengan latar belakang pemerkosaan. Akan tetapi dengan batasan usia kandungan masih di bawah 4 bulan. Nah, di samping itu juga ada pendapat dari sejumlah ulama Asy-Syafi'iyah yang memperbolehkan aborsi yang diakibatkan oleh perzinahan. Para ahli fikih Salafi bersepakat bahwa aborsi itu dilarang apabila usia kandungannya itu lebih dari 4 bulan. Karena pada usia kehamilan 4 bulan itu diyakini sudah ada batasan dan sudah terbentuk organ-organ manusia secara lengkap dan sempurna, dan pada usia tersebut ruh manusia telah ditiupkan ke dalamnya. Sedangkan pada kajian fikih kontemporer mengenai kehamilan yang diakibatkan karena tindakan pemerkosaan, ini terdapat pendapat, yaitu jika korban dalam keadaan kebingungan, maka boleh digugurkan atau boleh aborsi meskipun lebih dari 4 bulan usia kandungannya, karena ini berangkat dari kaidah usul fikih yang mana apabila terdapat dua kemudorotan, maka menjaga kemudorotan yang lebih besar dengan mengerjakan kemudorotan yang lebih ringan. Artinya jika ada dua mudorot, misal ada janin yang akan digugurkan dan juga beban mental ketika setelah diperkosa, maka mudorot yang paling besar itu ditinggalkan, kita ambil mudorot yang paling kecil, yaitu dengan menggugurkan kandungan. Seperti itu. Kemudian mengenai sanksi yang dikenakan bagi pelaku aborsi, dari ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa aborsi yang dilakukan pada usia kandungan sebelum 4 bulan itu tidak mendapatkan denda, dan juga sebaliknya. Kemudian ada beberapa pendapat dari beberapa mazhab, namun ini pendapat internal mazhab. Jadi ada sebagian ulama mazhab ini menyetujui, namun sebagiannya tidak menyetujui, yakni aborsi yang dilakukan sebelum pada usia 4 bulan menurut mazhab Syiah Zaidiyah dan sebagian Hanafiyah dan juga sebagian Syafi'iyah itu memperbolehkannya secara mutlak. Sedangkan pendapat kedua menurut ulama Hanafiyah sebagian dan juga sebagian ulama Syafi'iyah memperbolehkan jika ada halangan, namun jika tidak ada uzur ya tidak boleh, makruh. Lalu yang ketiga, menurut sebagian ulama Malikiyah menyatakan bahwa aborsi itu hukumnya makruh meskipun usia kandungan masih belum ada 4 bulan. Lalu ada juga dari mayoritas ulama Malikiyah dan juga Zahiriyah menyatakan bahwa aborsi itu haram meskipun itu sebelum usia 4 bulan atau summa al-ijhad masmuhun bih wa ilzami itlaqan idza kanat fi halah wa tabi'iyah aw halah ta'irah
li asbabi yumkinu tabriraha fid dini waqti ala sabil mithal idza samaha lil janin bin numu fa sayu'addi dzalika ila wafatil am fi hadhihi al-halah yasmahu khabara al-fiqhi bidzalik bal yataqalibu ijhad wa yattakhidhu hadha al-qawl 'ala al-hujjah al-atiyah yakni fi surah al-baqarah al-ayah 173 wa surah al-maidah al-ayah 3 wa waqfan 'ala qawaid al-fiqhiyah al-awwal yakni ad-darurat tabihul mahdhurat wa idza ta'arada mafsadatani ruwiya a'dhahuma dararan birtikabi akhfihima. Innal ijhaba bihadfi inqadil hayatul am allati tamutu asna'il hamli yakni annahu sayanfudhu hayatul am wa huwa ahamu minan tabhiyah bijaninin asghar wa hadha aidan yatamashi ma'al qawaid al-fiqhiyah idza ta'arada mafsadatani ruwiya a'dhahuma dararan birtikabi akhfihima. Aborsi yang dilakukan secara normal dalam kondisi normal akan berbeda pula hukumnya ketika aborsi itu dilakukan dengan keadaan tidak normal atau dalam keadaan darurat dengan alasan yang ditekankan atau alasan yang ditunjang dengan alasan medis dan juga dibenarkan oleh agama. Pada kasus seperti ini, aborsi atau menggugurkan bayi itu menjadi kewajiban atau yang diperbolehkan bahkan wajib. Hal ini diambil dari beberapa hukum, yaitu berdasar pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 dan juga pada Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Penetapan hukum wajibnya aborsi pada keadaan yang seperti ini juga menggunakan salah satu kaidah fiqhiyah, yaitu keadaan darurat itu dapat menyebabkan dibolehkannya melakukan hal yang dilarang, dan juga ketika melakukan aborsi yang seperti ini berarti akan menyelamatkan jiwa ibu yang akan meninggal pada jika tetap pada kehamilannya. Nah, kalaupun menyelamatkan kehamilan itu dampaknya tidak begitu penting dengan menyelamatkan nyawa ibu. Maka dari itu di sini aborsi hukumnya menjadi wajib. Ya baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.